Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Berukal. Perkenalkan, saya Arif Ahmad Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dimas Andika. Perkenalkan, nama saya Arin Selin. Perkenalkan, nama saya Juwita. Perkenalkan, nama saya Lupita Sari. Perkenalkan, nama saya Salima. Perkenalkan, nama saya Jenny Monika. Perkenalkan, nama saya Dalpo. Perkenalkan, nama saya Desta. Perkenalkan, nama saya Ricci. Di video kali ini kami akan membahas materi PPKN mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan guru pembimbing yaitu Ibu Pajia Permadi Sarjana Pendidikan. Langsung saja kita ke video pembahasan. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara Indonesia. Menurut pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang merupakan naskah asli prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk PIN. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang menjemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang berlangsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A dan Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, menciptakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berasaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat disampaikan hanya dengan adanya kemerdekaan lagi bangsa Indonesia dalam alinea kesempatan hari secara maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dan suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peraturan di Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, serta dengan kewujudan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berinci Nusantara dengan wilayah yang terbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Istilah Nusantara. Dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan kegugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup satu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan demikian. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam suatu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari uraian di atas bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik Indonesia yang wilayah merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan Australia. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti antara nusa dan antara pulau. Jadi Indonesia terdiri dari pulau-pulau, disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Begitu indahnya yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa sehingga diibaratkan antara Untaya Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa. Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Namun, keadaan tersebut justru menjadikan perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan secara yuridis format bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. Misalnya, dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea 2. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, sekalipun secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai penduduk yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Hal ini sudah barang tentu merupakan poin tersendiri yang menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografisnya, Indonesia sudah sewajarnya setiap insan yang merasa dirinya sebagai warga Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangga di sini dalam arti merasa besar hati atau mempunyai gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa besar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia. Konsekuensinya, kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Pun kita berada, kita juga akan selalu berupaya meningkatkan cinta dan nama baik Indonesia. Perbuatan nyata di masyarakat seperti tidak merusak hutan-hutan lindungan, benda-benda bersejarah apalagi memperjualbelikannya, selalu menggunakan produk dalam negeri dan sebagainya. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa diantaranya sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi. Penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal
Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya. C. Dalam mengembangkan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, seni, budaya, sosial budaya, dan hakam. Dis, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahwa bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan atau ditonjolkan adalah bangsa Indonesia, bukan dari mana asal daerahnya. Memiliki tata karma atau kerama tamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan dan perangai-perangai yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. Letak wilayah yang amat strategis, yaitu posisi selain Indonesia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam Indonesia tidak disanggakan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali, pantai Kuta, pantai Samud, dan pantai sebagainya. Jawa Barat, pantai Pengamadaran, pantai Cerita, Gunung Tanggung, Perahu. Keanekaragaman permukaan membuatkan bangsa Indonesia juga sering ditunjukkan oleh bangsa lain. Selain kewajiban dunia juga di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai kewajiban dunia lain itu, yaitu Pulau Komodo, wilayah yang seluas yaitu 5 juta km, yaitu meliputi daratan seluas 2 juta km dan seluasnya 3 juta km. Tanah amat subur dan kaya dan subur alam. Selain hal-hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional, yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu. Kita juga dipercaya menjadi tuan rumah KTT non-blok pada tahun 1992, dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri gerakan non-blok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia, atau dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan. Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman kita yang merefleksikannya dalam bentuk syair maupun lagu. Ada lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ada juga beberapa lagu karya Koes Plus yang diberi judul Nusantara dan Kolam Susu yang menggambarkan betapa indahnya dan suburnya keadaan alam Indonesia. Kesemuanya itu sudah menjadi barang tentu, merupakan alasan yang sangat objektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu, bukan hanya sekadar slogan belaka, akan tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkan. Baiklah, itu saja video pembahasan materi dari kelompok kami. Untuk materi lebih lengkapnya bisa kalian lihat di buku PPKN kelas 11 kurikulum 2013.
Kami ucapkan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.